dalam pegunungan es dan salju, suhu terasa sangat rendah. Kabut tebal menyelimuti seluruh wilayah, dan di balik kabut tersebut terselip energi liar yang membuat jarak pandang menjadi sangat terbatas. Dalam kesunyian pegunungan, dua sosok melesat menembus hutan dan mendarat dengan ringan di tanah. Wajah muda yang tampak di antara kabut itu bukan lain adalah Xiaoyan. "Kita ambil jalur ini, Xiaoyan," seru Yuru sambil menunjuk arah di depannya. Mendengar itu, Xiaoyan dan Xiaoyi segera mengikuti arahan tersebut. Prioritas utama saat ini adalah menuju lokasi yang dikatakan Yuru. Mengenai kesempatan besar yang disebut sebelumnya, belum terlambat untuk menunda sementara waktu. "Nona Yuru, sebenarnya apa yang sedang kamu cari dalam perjalanan ini?" tanya Xiaoyan tak dapat menahan rasa penasarannya. Meski ayah Yuru sempat mengatakan bahwa putrinya masuk ke dalam reruntuhan ini demi mencari suatu benda, namun sampai saat ini ia masih belum mengetahui dengan pasti benda apa yang dimaksud. Karena itulah ia akhirnya bertanya. "Yang ku cari adalah buah giok sabit bulan," jawab Yuru dengan suara pelan. Tampak sedikit menggigit bibirnya. "Buah giok sabit bulan?" Xiaoyan mengernyitkan dahi. "Informasi ini didapat ayahku dengan harga tinggi. Reruntuhan ini bukan hanya menyimpan peninggalan dari seorang senior hebat, melainkan juga berbagai harta langka. Salah satunya adalah inti sihir tingkat kaisar yang kau perlukan. Namun, bagi keluarga Yu kami, sejak dahulu telah ada warisan turun-temurun. Hanya saja kekurangan satu bahan obat yang sangat penting, buah giok sabit bulan." Yuru menatap Xiaoyan dengan serius. Meskipun ayahnya telah berpesan berulang kali untuk tidak mengungkapkan hal ini, tetapi karena Xiaoyan telah menyelamatkan ayahnya, Yuru pun merasa tidak perlu menyembunyikan apapun darinya. Suara Raja Naga Emas terdengar dari dalam cincin. Buah giok sabit bulan itu benda yang sangat berharga. Selain benda-benda langka dari alam, ada pula obat-obatan khusus yang berfungsi sebagai pemicu dalam menerima warisan atau membuka segel. Kami menyebutnya obat pemicu. Buah giok sabit bulan adalah salah satu yang paling baik, merupakan simbol bulan dan sangat langka. Melihat gadis bernama Yuru ini bisa mencarinya, tampaknya latar belakangnya tidak sederhana. Kalau tidak, mana mungkin warisan kuno seperti itu bisa jatuh ke tangannya. Kata-kata ini pun sedikit mengejutkan Xiaoyan. Setelah meninggalkan jalur utama, mereka mengikuti petunjuk dari peta menuju ke dalam salah satu pegunungan. Menurut informasi pada peta, buah giok sabit bulan tersembunyi di dalam wilayah tersebut. Namun, tampaknya sudah ada orang yang mendahului mereka. Beberapa binatang buas di sekitar telah disingkirkan dengan cepat. Tidak heran mereka disebut para jenius muda terbaik dalam radius 100 li dari Tiancheng. Kemampuan mereka memang mengesankan, gumam Xiaoyan dalam hatinya. Dia menatap sekeliling dan mengernyitkan dahi. Kabut energi terlalu tebal, ditambah lagi pegunungan ini begitu luas. Untuk mencapai tempat buah giok sabit bulan, tampaknya bukanlah perkara mudah. "Jangan khawatir, kita ikuti saja mereka. Biarkan mereka yang membuka jalan terlebih dahulu," kata Xiaoyan. "Baiklah." Yuru mengangguk, sadar bahwa terlalu banyak berpikir pun tak berguna. Dia segera menahan auranya dan bersiap bergerak bersama Xiaoyan, menunggu saat yang tepat. Saat Xiaoyan masih berpikir, tiba-tiba sesosok perempuan anggun dengan pakaian berwarna-warni mendarat di pegunungan. Matanya menyapu sekeliling dan seketika berhenti pada sosok di depan. Menyadari ada pergerakan di belakang, Xiaoyan tidak menoleh. Tubuhnya langsung melesat ke arah dalam pegunungan dengan cepat. "Berhenti!" seru gadis berbaju warna-warni itu dengan nada dingin. Namun, Xiaoyan seolah tidak mendengarnya. Justru langkahnya semakin cepat. Tiba-tiba, terdengar suara angin kencang dari belakang. Wajah Xiaoyan sedikit berubah dan dia segera menggeser langkah. Sehelai pita berwarna-warni melesat nyaris mengenai kepalanya, lalu menembus pohon raksasa di depannya. Meski pita itu tampak seperti terbuat dari kain, namun terdapat kilau logam samar di permukaannya. Jelas bukan benda biasa. Melihat Xiaoyan dapat menghindari serangannya dengan gerakan licin, mata gadis itu memancarkan kilauan aneh. Tangannya bergetar, lalu sehelai pita lain meluncur dari lengan bajunya, berkelok di udara bak ular, dan dengan gerakan rumit membelit ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan yang terus-menerus, kemarahan mulai tumbuh di hati Xiaoyan. Dia tiba-tiba berbalik, tangannya menyambar pita yang datang. Api putih susu muncul di telapak tangannya dan langsung menjalar ke sepanjang pita, melesat menuju perempuan itu. Melihat serangan api datang, wajah perempuan itu tampak dingin. Doki gabungan dari elemen angin dan petir yang kuat langsung menyusuri pita dan bertabrakan dengan nyala api Xiaoyan.
Ledakan keras memecah keheningan pegunungan. Gelombang benturan dari dua kekuatan tersebut langsung menyapu kabut di sekitarnya, dan tanah pun terbentuk lubang sedalam 1,5 meter. Kini semakin banyak orang yang telah memasuki pegunungan. Mendengar ledakan itu, mereka segera melesat ke arah suara. Begitu melihat siapa yang bertarung, yakni Nona Fengyi yang terkenal, semua orang terkejut. Pandangan pun langsung tertuju pada Xiaoyan, sosok asing yang mampu bertarung dengannya. Orang seperti itu jelas bukan tokoh biasa. Dogi gabungan dari elemen angin dan petir. Nama besar Nona Fengyi dari kota petir angin memang pantas, kata Xiaoyan sambil menatap lawannya. Meskipun pita berwarna-warni tadi telah mengalami benturan keras, namun masih tetap utuh. Xiaoyan merasa cukup terkejut. Wanita ini ternyata memiliki tubuh dengan dua elemen, angin dan petir. Bisa menangkis seranganku, kamu juga luar biasa. Gadis itu menatap pemuda kurus di depannya, lalu tersenyum ringan dan mengulurkan tangan putihnya. Kalau sedang di luar, memiliki teman itu penting. Namaku Fengyi. Ucapan itu langsung mengejutkan semua orang di sekitar. Mereka tahu betul bagaimana angkuhnya putri dari kota petir angin ini. Namun kini, dia justru secara terbuka menawarkan pertemanan pada pria asing. Xiaoyan, jawab Xiaoyan dengan tenang sambil menyambut uluran tangannya. Keduanya berjabat tangan, dan senyum tipis muncul di sudut bibir mereka masing-masing. Jiwa tingkat kaisar. Ternyata dugaanku benar. Kumam Fengyi, kita setara. Jiwa tingkat kaisar milik Nona Fengyi juga tidak lemah, balas Xiaoyan. Setelah berkata demikian, keduanya pun melepas tangan mereka. Kita lanjut, Yuru, kata Xiaoyan sambil melangkah. Jarang sekali aku menemukan seseorang yang menarik, tapi kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat dariku. Kumam Fengyi sambil memperhatikan punggung Xiaoyan yang menjauh. Namun, untuk menjadi pria pilihanku, hanya mengandalkan kekuatan jiwa saja tidak cukup. Ikuti mereka. Aku ingin tahu mengapa mereka meninggalkan kesempatan besar demi sesuatu yang lain. Lanjutnya, tapi Nona, sebelum berangkat, Tuan Patriark telah berpesan agar kita fokus pada kesempatan itu. Aku ulangi sekali lagi, ikuti mereka, seru Fengyi dengan tegas. Lalu langsung bergerak mengikuti langkah Xiaoyan dan Yuru. Ketika kelompok Xiaoyan memasuki kedalaman pegunungan, tiba-tiba mereka menemukan sebuah danau. Di atas danau tersebut terdapat sebuah pulau kecil, dan di pulau itu berdiri tegak sebuah tanaman kristal yang tampak bening dan anggun, memancarkan aroma menenangkan yang amat kuat. Sepertinya tempat itu adalah tujuanmu, bukan? Tanya Xiaoyan. Ya, jawab Yuru. Di sepanjang perjalanan menuju pusat pegunungan, Xiaoyan dan Yuru mendapati jumlah orang yang mereka jumpai semakin berkurang. Asap ini beracun. Xiaoyan segera menyadari alasan mengapa jumlah orang makin sedikit seiring semakin dalam mereka masuk. Rupanya kabut yang menyelimuti wilayah ini mengandung racun. Xiaoyan segera menyerahkan sebutir pil kepada Yuru, lalu melepaskan seluruh kekuatan jiwa tingkat kaisarnya dan mulai menyelidiki danau dengan seksama. Umumnya, tempat yang menyimpan benda langka ciptaan langit dan bumi pasti dijaga oleh makhluk pelindung. Oleh karena itu, kewaspadaan sangat diperlukan. Mengapa tidak kutemukan apapun? Xiaoyan bergumam pelan, kemudian memberi Yuru beberapa pesan penting sebelum langsung melesat menuju pulau kecil di tengah danau. Tubuhnya menembus permukaan air bak seekor ikan, membelah danau yang jernih. Dia melirik sekilas ke arah api susu putih yang membungkus tubuhnya, lalu tanpa sadar menelan ludah. Dalam suhu aneh yang dipancarkan oleh Xiaoyi, permukaan danau tampak bergolak seolah-olah mendidih, membentuk gelembung-gelembung berwarna putih susu. Di antara gelembung-gelembung itu, perlahan muncul cairan ungu gelap yang nyaris tak terlihat oleh mata telanjang. Namun, ketika cairan ini mendekati api putih susu, Xiaoyi langsung membekukannya menjadi benang-benang es kecil yang halus, lalu perlahan tenggelam ke dasar danau. Menyaksikan benang-benang es ungu yang terus bermunculan di sekeliling tubuhnya, Xiaoyan merasakan kulit kepalanya menegang. Tak disangkanya, danau yang tampak tenang ini ternyata menyimpan racun yang sangat mematikan. Kita harus bergerak cepat. Racun ini sangat kuat. Meskipun api surgawi melindungiku dari paparan langsung, tetapi beban terhadap kekuatan jiwaku sangat besar. Saat Yuru masih terkesima, suara seru Xiaoyan tiba-tiba terdengar di dalam benaknya. Baik, ucap Yuru sambil mengangguk cepat, lalu menjejakkan kaki untuk mengapung ke permukaan air. Dia menatap pulau kecil di tengah danau, menghela nafas perlahan, lalu mengayuh lengan dengan cepat, membentuk jejak air di permukaan danau sembari mendekat ke arah pulau. Mereka melaju tanpa hambatan, hampir mencapai pulau di tengah danau. Namun, saat Xiaoyan hendak menarik nafas lega,
Permukaan danau yang tadinya tenang tiba-tiba meledak dengan cipratan air ke segala arah. Seekor ular raksasa berkulit sisik hijau zamrud dan berkepala segitiga melesat dari dasar danau. Dengan mulut menganga lebar dan penuh keganasan, dia melesat ke arah Xiaoyan untuk menggigitnya. Mata berwarna berlian itu memancarkan aura buas dan liar. 3.000 bayangan petir. Tepat sebelum taring raksasa itu mencapai tubuh Xiaoyan, sebuah bayangan tubuh secepat kilat melintas, membuat serangan sang ular meleset. Ular iblis ilusi emas. Suara terkejut dari Raja Naga Emas terdengar dari dalam cincin. Paman Guru, makhluk apakah itu? Tanya Xiaoyan. Itu adalah ular iblis ilusi emas, salah satu jenis binatang buas yang terkenal akan kekuatan jiwa mereka. Kekuatannya bukan terletak pada fisik maupun kekuatan serangan biasa, melainkan kekuatan jiwa yang luar biasa. Ular jenis ini memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi sempurna menggunakan kekuatan jiwa, membuat korbannya terperangkap dalam mimpi panjang dan enggan terbangun. Inilah yang membuatnya begitu menakutkan. Namun, beruntung kau memiliki jiwa yang kuat, ditambah dengan perlindungan dari api surgawi. Bagi mereka yang berbasis elemen gelap seperti ular ini, api surgawi adalah musuh alami yang paling ditakuti. Kau bisa melihat sendiri, orang-orang lain sudah terjebak dalam ilusi mereka. Raja Naga Emas menatap ular raksasa itu dengan ekspresi serius. Aku akan mengalihkan perhatiannya. Kau cepat ambil buah bulan sabit hijau itu. Xiaoyan menggertakkan gigi sambil berkata kepada Yuru. Meskipun ular ini memiliki kekuatan setara dengan ahli Dodi bintang 4, namun dengan bantuan api surgawinya, Xiaoyan yakin dirinya tidak akan kalah. Maka tanpa ragu, dia segera melesat ke arah pulau. Sosoknya menerjang cepat ke arah pulau. Di belakangnya terdengar deru ombak besar, hasil dari serangan si ular yang gagal. Xiaoyan tidak terlalu mengindahkan tekanan angin beracun dari belakang. Dia justru memanfaatkan dorongan itu untuk menghindari beberapa serangan ular. Ketika jarak ke pulau hanya tersisa sekitar 10 meter, dia menoleh sekilas dan melihat ular raksasa itu mengejarnya dengan mulut menganga lebar. Sambil tersenyum dingin, Xiaoyan menembakkan sepotong papan kayu dari dalam cincin penyimpanannya ke permukaan danau. Sebelum papan itu sempat dikorosi racun, dia menginjaknya dan kembali melesat. Akhirnya berhasil mencapai area pulau. Dia melayang sejenak di udara sebelum mendarat dengan ringan di atas tanah, berjongkok dan menekan kedua telapak tangannya untuk menstabilkan tubuh. Ketika kakinya menginjak pulau, Xiaoyan menoleh dan melihat bahwa begitu ia memasuki area sekitar 10 meter dari pulau, ular raksasa itu tiba-tiba tampak gentar dan enggan mendekat. Dia hanya berputar-putar di luar pulau, menjulurkan lidah merahnya yang menjijikkan dan menatap garang ke arah Xiaoyan. Melihat danau yang mulai kembali tenang dan ular raksasa yang masih berjaga di luar pulau, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Ia lalu memutar tubuh, memandang sekeliling pulau. Luasnya tidak besar, namun dipenuhi hutan bambu hijau subur dan aneka tanaman bunga. Tampak hidup dan indah. Sudah kau temukan, Yuru? Tanya Xiaoyan dengan cepat. Yuru menatap pohon kecil bening di hadapannya, yang memiliki beberapa buah bulat menggantung. Dia tampak ragu. Menurut informasi yang diberikan ayahnya, buah bulan sabit hijau tidak seharusnya tampak seperti ini. Apakah buah ini telah mengalami mutasi karena pengaruh lingkungan? Terima kasih sudah mengantar sampai sini. Tiba-tiba, terdengar suara tawa dingin menggema dari ruang hampa. Di saat Yuru sedang tenggelam dalam pikirannya, seseorang menyambar seluruh buah dari pohon itu. Ketika diperhatikan lebih jelas, di balik tirai putih yang menutupi wajahnya, tampak sosok pria muda dengan wajah pucat tanpa darah. Mata abu-abu dan tubuhnya tampak diselimuti aura kematian, memunculkan rasa dingin dalam hati siapapun yang melihatnya. Sampai jumpa, semoga kita bertemu lagi. Setelah berkata demikian, dia menghilang dari pulau bak hantu. Xiaoyan sempat merasakan kekuatan luar biasa dari orang itu, dan bahkan hendak mengaktifkan penguasa apinya. Namun tangan halus Yuru menahannya. Buah yang diambilnya sepertinya bukan buah bulan sabit hijau itu. Xiaoyan terkejut mendengar hal itu, lalu memandang Yuru dengan raut wajah yang mengandung keheranan. Aku rasa buah bulan sabit hijau yang sejati kemungkinan besar masih berada di dalam danau ini, kata Yuru sambil terdiam sejenak, seolah tengah memikirkan sesuatu. Paman Guru, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Xiaoyan dengan nada cemas. Teteskan setitik darahmu dan lemparkan ke arah ular iblis ilusi emas itu. Cepat! Suara mendesak Raja Naga Emas terdengar dari dalam cincin. Xiaoyan bukanlah seseorang yang suka membuang waktu. Tanpa ragu dia menggigit ujung jarinya.
dan setetes darah merah pekat pun meluncur menuju arah ular iblis ilusi emas. Pada saat sebelumnya masih tampak begitu garang, tetapi ketika merasakan keberadaan darah tersebut, seketika tubuhnya seolah membeku di tempat. Ular pemakan langit pelangi 7 warna. Dalam sekejap mata, ular iblis ilusi emas langsung menunjukkan sikap tunduk kepada Xiaoyan. Hal itu dikarenakan dia dengan sangat jelas merasakan aura menakutkan yang terpancar dari tubuh manusia tersebut. Ular pemakan langit pelangi 7 warna merupakan salah satu ras ular terkuat di dunia ini. Dengan status seperti itu, bagaimana mungkin ular iblis ilusi emas berani bersikap lancang? Di antara para binatang sihir, garis keturunan merupakan hukum penindasan yang absolut. Karena itu, setelah menyadari bahwa Xiaoyan memiliki darah keturunan ular pemakan langit pelangi 7 warna, sepasang mata ular itu langsung membesar, dan ia pun menunjukkan sikap penuh hormat tanpa berani melakukan tindakan apapun. Melihat keadaan tersebut, Xiaoyan segera memerintah bahwa kami menuju tempat di mana buah bulan sabit hijau itu berada. Ular raksasa itu mendesis pelan, seolah memberi isyarat, "Ikuti aku." Tanpa membuang waktu, dia langsung menerjang masuk ke dalam permukaan danau. Dari gerakannya, jelas menunjukkan bahwa terdapat sesuatu di kedalaman danau tersebut. Xiaoyan melayang di atas permukaan danau yang sangat dingin. Dia memandang dengan penuh keterkejutan pada aliran air berwarna coklat tua yang bergerak perlahan di sekelilingnya. Sebuah gelembung udara besar perlahan mengapung di sisinya, lalu meletus dengan suara keras, memercikan air ke wajahnya. Namun, hanya dalam sekejap, percikan itu dilahap oleh nyala api berwarna putih susu yang melapisi tubuhnya. Aneh, mengapa gelembung air itu mengandung suhu yang begitu tinggi? Apakah mungkin ada dunia lain yang tersembunyi di dasar danau ini? Gumam Xiaoyan menatap ke arah ular raksasa yang telah lebih dahulu masuk ke dalam danau. "Yuru, tetaplah di sini. Aku akan turun dan melihat apa yang ada di bawah sana." Beberapa saat kemudian, tanpa menunjukkan keraguan, Xiaoyan langsung menerjang masuk ke dalam danau dengan perlindungan dari api putih susu yang membungkus seluruh tubuhnya. "Hati-hati, ingat, utamakan keselamatanmu," seruan Yuru bergema di permukaan danau. Melihat bagaimana ular raksasa itu menimbulkan riak besar di danau, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam, lalu menyelam masuk dan langsung mengikuti di belakangnya. Begitu memasuki air danau, hawa dingin dari segala arah langsung menyelimuti tubuhnya. Dia pun segera memanggil api surgawi untuk melindungi tubuhnya. Xiaoyan terus mengikuti ular raksasa yang menyelam ke dasar danau. Namun semakin dalam mereka masuk, tekanan air semakin kuat dan udara semakin menipis, membuat alis Xiaoyan berkerut. Dia pun berkata kepada ular itu dengan suara rendah. Ular iblis ilusi emas tampaknya memahami maksudnya. Dia menjulurkan lidah, lalu dengan segera melesat lebih cepat menuju ke dasar danau. Meskipun api surgawi dapat melindungi tubuhnya sementara waktu, perlindungan itu menguras energi jiwa dalam jumlah besar. Jika energi jiwanya habis, maka meski tubuhnya tidak dilahap air, tekanan dari lingkungan ini saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Karena itu, waktu tidak boleh disia-siakan. Sebelum energi jiwanya terkuras habis, dia harus segera keluar dari danau magma ini. Sambil mengikuti pergerakan ular raksasa, pikiran Xiaoyan terus memperhitungkan waktu dengan cermat. Sudut bibirnya sedikit berkedut. Dia segera menoleh dan berkata dengan nada tergesa, "Cepatlah sedikit, si besar. 1000 meter, 2000 meter, 3000 meter." Semakin dalam, Xiaoyan mulai merasakan kesulitan bernafas. "Sial, mengapa masih belum sampai?" Xiaoyan mengumpat sambil menatap ular raksasa yang masih terus menyelam. 3000 meter hampir menyentuh batas kemampuan fisiknya. Jika dia memaksa lebih jauh, itu sudah memasuki zona terlarang bagi kehidupan, tempat di mana bahaya tak dikenal dapat muncul kapan saja. Hal ini membuat Xiaoyan tak kuasa untuk tidak mengernyit. 3100 meter. Kecepatan penyelaman mulai melambat akibat tekanan air di dasar danau. Tekanan yang dirasakannya pun semakin menakutkan. "Celaka, 5 menit lagi. Kalau masih belum sampai, aku akan kembali." Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung dalam hatinya. 5 menit pun berlalu tanpa terasa. Xiaoyan mendapati bahwa dokinya mulai terbakar dengan hebat, seolah-olah ada sesuatu yang tengah menarik kekuatannya dari kejauhan. Gejala seperti ini hanya bisa terjadi apabila ada kekuatan api yang serupa. "Sialan kau, bajingan tua, sisa 3 menit terakhir." Xiaoyan menggertakkan dirinya. Namun kulit di seluruh tubuhnya sudah terasa sangat tegang akibat tekanan yang luar biasa. Ketika mencapai 3300 meter, ular iblis ilusi emas tiba-tiba berhenti dan berhenti diam tanpa bergerak. Lalu, di hadapan mata Xiaoyan, dia mulai mengganti kulitnya. Pada awalnya, kulit ular tersebut berwarna hitam. Namun dalam waktu singkat,
Kulit itu terkelupas dan berubah menjadi emas cemerlang. Kecepatannya pun melonjak drastis dan langsung berenang menuju ke dunia api di bawah sana, tanpa sedikit pun rasa takut terhadap suhu tinggi. Xiaoyan bahkan belum sempat menarik nafas ketika tiba-tiba hawa panas menyergapnya dari bawah. Saat memandang ke depan, dia mendapati bahwa ada kedalaman 3.300 meter. Dunia bawah danau telah lenyap, digantikan oleh pemandangan dunia magma yang membara. Pemandangan di depannya dipenuhi warna merah menyala. Namun berkat perlindungan dari api Xiaoyi, Xiaoyan masih dapat melihat kondisi sekelilingnya dengan cukup jelas. Ia menyapu pandangan ke sekeliling dan langsung berteriak, mengikuti ular raksasa yang kini menyusup ke kedalaman magma. Air dan es di atas, api dan magma di bawah, dua dunia yang sangat kontras. Di balik magma ini, pasti tersembunyi suatu tempat yang sangat luar biasa. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin terus mengamati keadaan Xiaoyan. Dia telah bersiap untuk bertindak kapan saja jika ada bahaya. Namun ketika melihat bahwa bagian atas adalah dunia es dan bagian bawah merupakan lautan api, bahkan dia yang berpengalaman luas pun tak kuasa menyembunyikan keterkejutannya. Xiaoyan menyadari perhatian Raja Naga Emas terhadap dirinya. Namun dia paham, jika ingin menjadi kuat, maka dirinya harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketergantungan pada orang lain tidak akan membawanya menjadi seorang yang sejati kuat. Jalan menuju kekuatan sejati tidak pernah mengenal jalan pintas. Jangan banyak bicara, terus ikuti si ular itu. Dia telah hidup di sini selama bertahun-tahun dan pasti mengenal tempat ini dengan sangat baik. Jangan sampai kehilangan jejaknya. Ada gairah kuat dalam nada bicara Raja Naga Emas. Xiaoyan tidak berani bersikap ceroboh. Meskipun dalam hatinya penuh dengan kebingungan, dia hanya dapat dengan cepat mengikuti jejak ular tersebut. Untungnya, ular raksasa itu tampaknya sangat mengenal medan di sini. Setiap kali arus magma mulai bergerak, dia selalu dapat menemukan jalur tersembunyi yang paling aman. Dengan terus berada tepat di belakangnya, Xiaoyan pun dapat menghindari bahaya arus magma itu dengan lancar. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.